Shalom Bapak Ibu, Shalom everyone. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amen, praise God. Haleluya. Today is a very special day. Wishing you all the very best Christmas today, and have a blessed Christmas, everyone. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Let's prepare our hearts as we enter to His presence. Hallelujah. Let's pray. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi Bapa kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini. Hari yang istimewa, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus pada 2000 tahun yang lalu, di mana Tuhan datang pertama kalinya untuk menjadi manusia, untuk menebus dosa-dosa manusia. Bapa, kami sangat berterima kasih kepada Tuhan untuk hari ini. Bapa, kami boleh ada pada hari ini semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami mau serahkan Bapa kebaktian perayaan Natal Mission and Prayer House hanya di dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan yang bertakhta dan bersemayam, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Haleluya, terima kasih Bapa. Tuhanlah yang penuhi dengan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Haleluya, haleluya. In the name of Jesus Christ we pray. Haleluya. Amen, amen, amen. Haleluya. Mari kita bersuka cita pada hari ini, karena hari ini adalah hari Tuhan, yaitu hari kedatangan Tuhan pertama kali di saat Dia harus datang untuk menjadi manusia, untuk menebus dosa-dosa manusia. Haleluya, kita patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan-Nya. Haleluya, terima kasih Bapa. Yesus Juru Selamat, Engkau datang ke dunia jadi manusia untuk selamatkan seluruh umat manusia. Dia membawa kedamaian dan sukacita, pengharapan bagi yang mau percaya. Mari datang bersujud di hadapan-Nya, Sang Juru Selamat semua umat manusia. Nama yang berkuasa di langit di bumi, Yesus Kristus, Tuhan Sang Raja Damai. Mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerah-Nya yang besar. Mari terima Dia dalam hidupmu. Dia
keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya, Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Mari bersorak, mari bersorak kemenangan. Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar. Mari terima Dia dalam hidupmu. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya, Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Senang selama-lamanya. Kabar sukacita di seluruh dunia. Telah lahir Juru Selamat manusia, agar memberi terang di dalam kegelapan. Dialah Sang Raja zaman. Mari bersorak sambut kedatangannya. Sang Juru Selamat penebus dosa manusia. Namanya disebut Immanuel. Tuhan beserta kita. Glory, haleluya, bersorak kemenangan. Dialah penebus dosa manusia. Kerajaannya kekal, takkan tergoyahkan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Mari bersorak sambut kedatangannya. Amin. Sang Juru Selamat penebus dosa manusia. Kerajaannya kekal, takkan tergoyahkan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Mari bersorak sambut kedatangannya. Sang Juru Selamat penebus dosa manusia. Namanya disebut Immanuel. Tuhan beserta kita. Glory, haleluya, bersorak kemenangan. Dialah penebus dosa manusia. Kerajaannya kekal, takkan tergoyahkan.
sorak kemenangan. Dialah penebus dosa manusia, kerajaannya kekal, takkan tergoyahkan, dulu sekarang dan selamanya. Kerajaannya kekal, takkan tergoyahkan, dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Amin. Kerajaannya kekal, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Praise God. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan dan meninggikan Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Dia lahir, dia mati, dia bangkit. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Amin. Sang Penebus Juru Selamat dunia telah datang dan akan datang. Haleluya. Praise God. Haleluya. Joy to the world. Let us rejoice. Haleluya. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature
their song and blood, while fields and blood, all hills and plains, repeat the sound in joy, repeat the sound in joy, repeat, repeat the sound in joy. Joy to the world, the Savior's reign. Let men their songs employ, while fields and flood, rocks, hills and plains, repeat the sound in joy, repeat the sound in joy, repeat, repeat the sound in joy, repeat, repeat the sound in joy. Amen. Joy to the world, joy to us, to you and me. The Savior come, and the Savior will come again very soon. Amen. Praise God. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, Orion's praise, a new and glorious morn. Fall on your knees, for hear the angel voices, for night divine, oh night, when Christ was born. Oh night divine, oh night divine. Oh holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices,
was born. Oh, night divine, oh, night divine, oh, night divine, oh, night divine. Hallelujah, praise God. Silent night, holy night, holy sky, holy sprite, round young virgin, moderate child, holy infant, so tender in mind, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, Son of God, Lord, pure light, radiance beams from thy holy face, with the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, and thy birth, Jesus, Lord, and thy birth. Jesus, Lord, and thy birth. Praise God, amen. Jesus born at thy birth. Hallelujah. Come, Tuhanku, penebusku, Kau datang
Jangan orangmu lupa semua Tuhan baik. Jangan, oh jangan sampai karena cuma Dia yang dapat tolong pertolongan. Dialah Tuhan juru selamat dunia. Dialah Tuhan juru selamat dunia. Juru selamat, penebus dosa umat manusia yang telah datang dan akan datang ke dunia sebagai Raja di atas segala raja. Kami bersyukur, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Benar Bapa, Engkau akan datang kembali sebagai Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu siap untuk menyampaikan Bapa kebenaran firman-Mu. Raja di atas segala raja yang akan datang, Raja damai. Engkaulah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkaulah juru selamat dunia, penebus dosa umat manusia. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Haleluya, haleluya. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya. Bersabdalah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin, amin, amin. Udah mulai. Shalom Bapak Ibu. Shalom everyone. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Dia luar biasa. Tuhan kita yang dahsyat. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Hari ini adalah tanggal 25 Desember tahun 2022. Jadi hari ini kita semua umat Tuhan di seluruh dunia sedang merayakan yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pada tahun 2000 tahun yang lalu Dia datang pertama kali untuk menjadi manusia. Ya, Dia datang sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Kita semua sangat beruntung ya. Karena kalau Tuhan tidak datang,
untuk menjadi manusia, untuk menjadi penebus dosa kita, maka kita semua pasti binasa, ya. Kita semua akan celaka, ya, celaka Allah kita semua kalau Tuhan tidak datang, ya. Maka kita semua patut untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas semua kebaikannya di dalam hidup kita. Tuhan yang sudah menyelamatkan kita semua. Amin. Puji Tuhan. Saya juga mau wishing everyone have a very Merry Christmas to you all. And have a blessed Christmas to you and your family. Hope your Christmas today it will bring you joy and peace. Amen. Praise God. So Merry Christmas everyone. Let us rejoice today. Amen. For Jesus came 2,000 years ago. Yeah, Jesus came to become a person, a human being, as a person to save us. He is the Savior of the world. Amen. Praise God. We are so lucky to have Him as our Savior. Ya, praise God. Puji Tuhan. Ya, biarlah kita pada hari ini sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan, ya, bahwa hari ini kita harus bersuka cita di dalam Tuhan, yaitu kita semua sudah mendapatkan Sang Juru Selamat, ya. Tuhan kita yaitu Bapa di surga sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita, untuk datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita semua umat manusia. Amin. Puji Tuhan. So Merry Christmas again to you everyone. Praise God. Haleluya. Hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab. Kita mau bacakan dulu dari kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-5. Jadi Yesaya pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-5. Lalu kita akan beralih ke Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-31. Lalu sesudah itu juga kita akan beralih ke Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Dan terakhir kita akan beralih kepada Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Jadi kita sama-sama mau bacakan sama-sama pada hari yang indah ini, hari yang luar biasa, hari yang istimewa untuk kita semua, ya. Sang Juru Selamat telah datang dan akan datang kembali sebagai Raja di atas segala raja. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bacakan sama-sama kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-5. Kita bacakan sama-sama. Saudara juga di rumah kalau mau bacakan sama-sama, kita bacakan sama-sama. Puji Tuhan. Haleluya. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Di situ dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Jadi ini sudah dinubuatkan dari kitab Yesaya, ya. Teruskan lagi. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Luar biasa, ya. Seorang putra telah diberikan untuk kita, saudara. Jadi kita semua sangat beruntung, ya. Puji Tuhan. Lalu lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Di situ dikatakan. Jadi lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Luar biasa Tuhan kita, ya. Dia sebagai Tuhan yang memiliki segala kuasa, ya. Teruskan lagi. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Raja damai. Raja damai. Puji Tuhan. Praise God. Haleluya. Jadi kita mau bacakan lagi di ayat yang ke-5 kitab Yesaya pasal yang ke-9. Kita mau ulang lagi, bacakan lagi karena ini adalah sangat penting untuk kita semua mengerti mengapa kitab Yesaya mengapa kelahiran Tuhan Yesus sudah dinubuatkan dari semenjak kitab Yesaya. Jadi kita sama-sama harus membacakan kembali dan kita boleh mengerti dengan baik. 500 tahun sebelum.
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Jadi ini sudah dinubuatkan bahwa seorang anak akan lahir untuk kita. Jadi Bapa di surga sudah punya rencana untuk melahirkan anaknya yang tunggal, untuk memberikan anaknya yang tunggal untuk kita, umat manusia, agar kita semua boleh memperoleh keselamatan. Kita semua boleh memperoleh penebus, sang penebus dosa umat manusia. Jadi kita mau teruskan lagi. Seorang putra diberikan untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi seorang putra di situ dikatakan telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada. Jadi di situ dikatakan seorang putra telah diberikan untuk kita. Artinya kita semua sangat beruntung bahwa Bapa di surga sangat mengasihi kita semua. Dia mau kita semua kembali kepada Tuhan, ya. Oleh sebab itu Dia sudah merencanakan kelahiran anaknya yang tunggal untuk menjadi manusia, untuk menebus dosa-dosa manusia. Teruskan lagi. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, di situ dikatakan. Jadi Tuhan Yesus mempunyai lambang pemerintahan. Artinya Tuhan Yesus adalah satu pemerintahan yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, jadi Tuhan Yesus sebagai Allah, Dia sudah diberikan segala kuasa oleh Bapa di surga. Dia memiliki lambang kekuasaan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Luar biasa. Terus, dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Tuhan Yesus adalah seorang penasehat yang luar biasa. Dia penasehat, dia adalah seorang guru, seorang penasehat yang luar biasa. Teruskan lagi. Allah yang perkasa. Allah yang perkasa di situ dikatakan. Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Jadi di situ dikatakan Allah yang tadi bacakan lagi. Allah yang perkasa. Allah yang perkasa di situ dikatakan. Bapa yang kekal. Jadi luar biasa. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai di situ dikatakan. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah yang perkasa. Dia memiliki kekuasaan, segala kuasa ada di dalam dalam namanya. Jadi Tuhan Yesus memiliki segala kuasa yang sudah diberikan oleh Bapa di surga. Jadi Dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, ya. Dia adalah Raja damai. Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai Raja damai. Dia membawa damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah manusia, di muka bumi ini. Jadi Tuhan Yesus adalah Raja damai. Jadi kita harus menjadi orang-orang pembawa damai seperti Tuhan Yesus. Jangan kita menjadi orang-orang yang membawa kekacauan atau pengacau-pengacau, ya. Jadi itu bukan karakternya Tuhan kita. Karakter Tuhan kita adalah pembawa damai, Raja damai. Amin. Puji Tuhan. Terus sekarang kita mau beralih ke Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-31. Kita bacakan sama-sama. Puji Tuhan. Lukas 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ini sudah direncanakan dari kitab Yesaya tadi. Ya, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikarunia Tuhan, yang dikarunia." Bacakan lagi. Oke, salam hai engkau yang dikaruniai. Salam, malaikat itu berkata, "Salam hai kamu yang dikaruniai Tuhan." Terus Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau. Jadi malaikat Tuhan ini masuk ke rumah Maria. Coba bacakan lagi. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria. Jadi ini malaikat Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Maria, seorang perawan yang suci. Dia adalah perawan yang belum pernah dengan seorang pria. Dia adalah perawan yang Tuhan pakai untuk melahirkan seorang anak dari Allah, yaitu anaknya yang tunggal. Jadi di situ dikatakan malaikat Tuhan masuk ke rumah Maria, lalu dia katakan apa?
Salam hai engkau yang dikaruniai. Salam hai engkau yang dikaruniai. Jadi malaikat itu berkata kepada Maria, salam hai engkau yang dikaruniai. Terus Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau. Jadi luar biasa. Malaikat menyampaikan salam kepada Maria. Salam dari Tuhan, salam damai, salam yang penuh dengan kasih ya. Jadi malaikat Tuhan menyampaikan pesan Tuhan kepada Maria. Lalu Ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu. Maria terkejut mendengar perkataan itu ya. Jadi Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya. Maria bertanya di dalam hatinya tentang salam itu ya. Terus Apakah arti salam itu? apakah arti salam itu? Maria katakan ya, dia terkejut, dia begitu maksudnya dia tidak mengerti ya apa arti dari salam itu. Jadi Maria berkata, apakah arti dari salam itu? Teruskan lagi. Ayat 30, kata Maria itu kepadanya. Kata Maria itu kepadanya. Oh, kata malaikat itu kepadanya. Kata malaikat itu kepadanya. Jangan takut, hai Maria. Jangan takut, hai Maria. Jadi malaikat itu sudah tahu bahwa Maria sedang bertanya-tanya di dalam hatinya. Lalu malaikat itu berkata, jangan takut Maria. Terus Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Bapa Allah. Teruskan bacakan lagi itu. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Malaikat itu berkata kepada Maria ya. Jadi Maria sangat beruntung ya. Luar biasa dia dipilih Tuhan untuk melahirkan seorang anak yang kudus. Anak yang kudus yang datang dari Tuhan. Lalu Ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Di situ dikatakan oleh malaikat itu kepada Maria. Terus, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi ini nubuat dari kitab Yesaya tadi sudah dikatakan ya, jelas bahwa akan lahir ke dunia ya seorang anak ya. Jadi di sini dikatakan di Lukas pasal yang pertama tadi sudah dikatakan ya bahwa Maria didatangi oleh malaikat Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk menemui Maria untuk menyampaikan pesan Tuhan, yaitu salam damai, salam sejahtera dari Tuhan untuk Maria. Karena ada rencana Tuhan untuk Maria. Tuhan mempunyai misi untuk Maria, melahirkan seorang anak Allah, anak yang kudus. Jadi di situ dikatakan ya bahwa engkau akan mengandung dan engkau akan menamai anak itu Yesus. Jadi kita semua sangat diberkati bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk kita semua ya. Jadi kita harus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita ya. Dia memberikan yang terbaik, saudara. Anaknya yang tunggal ya diutus untuk datang ke dunia, menjadi manusia, untuk menebus dosa-dosa manusia, menjadi juru selamat dunia ya, umat manusia. Jadi kita semua sangat beruntung ya, luar biasa. Jadi Maria adalah seorang hamba Allah. Dia sudah mendengarkan apa yang sudah dikatakan oleh malaikat itu ya, luar biasa. Kita sekarang akan beralih ke Injil Yohanes pasal yang pertama. Dan kita akan bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 10. Ayat 1, pada mulanya adalah firman. Ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Jadi ini semua sudah dinubuatkan, sudah direncanakan oleh Allah Bapa di surga. Terus firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah.
Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi di situ dikatakan ayatnya yang pertama dikatakan ya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi artinya Tuhan Yesus Kristus adalah firman itu. Ya, dia datang menjadi manusia. Firman itu datang menjadi manusia. Teruskan lagi di ayat yang kedua. Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi di situ dikatakan Tuhan Yesus pada mulanya bersama-sama dengan Allah, Allah Bapa. Artinya Bapa di surga. Terus katakan lagi, bacakan lagi. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Terus ayat 3. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah ya, di situ dikatakan. Terus ayat 3. Ayat ketiga ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan, oleh Allah. Terus dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang, terus bacakan lagi, yang telah jadi, yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yang oke, bacakan lagi dari situ. Yang Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Yang telah dijadikan. Jadi tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi, yang akan dijadikan, yang telah dijadikan. Yang telah jadi ya. Jadi di situ dikatakan ya, jadi tanpa Dia, tanpa Tuhan itu tidak akan terjadi ya. Artinya semua adalah rencana Tuhan ya, semua adalah rencana Tuhan untuk dijadikan oleh Tuhan, dan semua rencana Tuhan akan terjadi oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang akan melakukan setiap rencananya. Teruskan lagi. Ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi di situ dikatakan dalam Dia ada hidup. Jadi di dalam Tuhan Yesus ada hidup ya. Terus bacakan lagi. Dalam Tuhan Yesus ada hidup. Terus terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Nah, terus balik lagi di ayat yang tadi belum selesai. Ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Dia ada hidup ya, di dalam Tuhan Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kehidupan adalah terang manusia ya, Tuhan katakan di dalam Tuhan Yesus ada kehidupan, dan di dalam kehidupan itu ada terang manusia, terang dunia ya. Teruskan lagi ayat yang kelima. Ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Terang itu bercahaya di dalam terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Jadi di situ pelan-pelan. Di situ dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Jadi terang Tuhan yang ajaib bercahaya di dalam kegelapan. Teruskan lagi. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi luar biasa saudara ya. Jadi terang Tuhan yang ajaib itu menerangi manusia, menerangi bumi, menerangi kita semua ya. Jadi tidak ada di dalam kegelapan itu tidak ada terang yang bisa menyatu dengan kegelapan. Coba kita teruskan lagi. Ayat 6. Ya. Ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Datanglah Yohanes. seorang yang diutus Allah. Jadi di situ dikatakan datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Jadi ini Tuhan mengirimkan seorang yang diutus Allah sebagai hamba Allah, namanya Yohanes, dan ini adalah Yohanes Pembaptis ya. Kita bicara tentang, Tuhan sedang bicarakan tentang Yohanes Pembaptis. Teruskan lagi. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Coba bacakan lagi. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Ia datang sebagai saksi untuk memberi
kesaksian tentang terang itu. Jadi di situ dikatakan Yohanes Pembaptis, dia sebagai seorang hamba yang diutus oleh Tuhan. Dia diutus untuk datang membawa jalan, yaitu Tuhan sudah menyediakan jalan bagi kita semua lewat hambanya Yohanes Pembaptis yang sudah diutus oleh Allah untuk membawa kesaksian tentang terang itu. Jadi dia yang akan memberitahukan kepada dunia, kepada kita semua umat manusia tentang terang itu. Dia memberikan kesaksian tentang terang Tuhan yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus sebagai terang itu. Teruskan lagi. Supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Jadi supaya oleh Tuhan Yesus semua orang menjadi percaya. Jadi supaya setiap kesaksian yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis tentang Tuhan Yesus, yaitu tentang terang dunia, terang Tuhan yang ajaib, itu semua boleh memberikan supaya setiap orang boleh percaya. Artinya lewat kesaksian Yohanes Pembaptis semua orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus, boleh percaya tentang terang Tuhan yang ajaib. Semua orang boleh percaya tentang terang Tuhan yang ajaib yang sudah diberi kesaksian oleh Yohanes Pembaptis, yaitu hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, kita teruskan lagi. Ayat 8, ia bukan terang itu. Ia bukan terang itu. Jadi Yohanes Pembaptis katakan dia bukan terang itu. Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Jadi Yohanes Pembaptis hanya diutus oleh Allah untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, yaitu tentang terang Tuhan yang ajaib, tentang kelahiran Tuhan Yesus, tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai terang dunia, sebagai anak Allah yang akan lahir. Teruskan lagi. Ayat 9, terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya Yang menerangi setiap orang. Yang menerangi setiap orang. Sedang datang ke dalam dunia. Sedang datang ke dalam dunia. Jadi di situ dikatakan, coba kita bacakan lagi ayat yang ke-9. Ayat 9, terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya di situ dikatakan. Yang menerangi setiap orang. Yang menerangi setiap orang, ya. Jadi terang sesungguhnya itu terang Tuhan yang ajaib yang menerangi setiap orang. Terus Sedang datang ke dalam dunia. Sedang datang ke dalam dunia, artinya Tuhan Yesus yang Tuhan utus sebagai anak Allah untuk datang ke dunia, untuk lahir menjadi manusia. Terus Ayat 10, ia telah ada di dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia. Di situ dikatakan. Jadi Tuhan Yesus telah ada di dalam dunia. Dia telah ada, sudah dinubuatkan dia telah ada. Dia akan datang untuk menjadi manusia. Dia telah ada di dunia. Terus dan dunia dijadikan olehnya. Dan dunia dijadikan olehnya. Jadi dunia dijadikan olehnya, ya. Tuhan Yesus telah ada di dunia dan dunia dijadikan olehnya. Terus tetapi dunia tidak mengenalnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Di situ dikatakan, ya. Ayat yang ke-10, ya. Ya, ayat 10. Di situ dikatakan Tuhan Yesus telah ada di dunia, ya, dan dia yang menjadikan dunia, tetapi manusia tidak mengenal dia. Artinya manusia tidak mengenal Tuhan yang membawa terang yang ajaib itu. Tuhan Yesus sebagai terang yang ajaib. Dia yang sudah diutus Allah untuk datang ke dunia, untuk menjadi manusia, untuk menjadi penebus dosa manusia. Tetapi manusia tidak mengenalnya. Manusia tidak mengenal dia sebagai anak Allah, sebagai Raja Damai, sebagai anak yang sudah diutus oleh Allah untuk datang ke dunia, untuk menjadi manusia, untuk menebus dosa-dosa manusia. Tetapi manusia tidak mengenal dia. Manusia justru menolak dia. Manusia justru membenci dia. Manusia justru tidak menyukai dia. Itulah manusia-manusia durhaka, ya. Itulah manusia-manusia berdosa, manusia-manusia yang patut untuk menerima hukuman yang kekal, tetapi mereka tidak mau mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Tuhan datang untuk menebus dosa-dosa manusia agar
setiap manusia boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita semua dan boleh memberikan pengertian dan pemahaman dengan luar biasa, karena Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Kita akan beralih ke kitab yang terakhir, yaitu kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita bacakan sama-sama. Puji Tuhan. Yohanes 14 ayat 6 sampai 7. Ayat 6. Kata Yesus kepadanya. Kata Yesus kepadanya, ini Tuhan Yesus sedang berkata ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Jadi Tuhan Yesus sudah menyatakan dirinya. Tadi lewat Yohanes pasal 1, Tuhan Yesus sudah memperkenalkan dirinya sebagai Allah, sebagai firman itu sendiri ya. Dan sekarang Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Lalu, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan Yesus sudah berkata jelas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mengapa kita harus mencari-cari jalan lain lagi? Atau masih repot-repot mencari jalan lain untuk datang ke Tuhan, untuk datang kepada Bapa, untuk datang menjadi anaknya, untuk datang mengenal Tuhan. Kita tidak perlu repot-repot lagi mencari jalan-jalan yang tidak masuk akal, jalan-jalan yang akan membawa kita binasa. Jadi biarlah kita semua boleh menjadi orang-orang yang mengerti bahwa Tuhan sudah katakan Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Teruskan lagi. Ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku. Sekiranya kamu mengenal aku. Pasti kamu juga mengenal Bapakku. Pasti kamu juga mengenal Bapakku. Jadi Tuhan Yesus katakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal aku. Jadi kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mengapa kita harus mencari-cari lagi yang atau mempercayai yang tidak benar, yang tidak masuk akal? Sedangkan Tuhan Yesus katakan, kamu pasti mengenal Bapakku kalau kamu mengenal aku ya. Jadi saudara sudah jelas ya, Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus ya. Biarlah kita semua boleh mengerti dan memahami dengan benar, agar kita tidak menjadi penyesat-penyesat untuk menyesatkan jiwa-jiwa untuk mengikuti jalan-jalan sesat. Sedangkan Tuhan sebagai kebenaran itu yang sudah, Dia adalah firman itu yang menjadi manusia. Dia sebagai Allah yang sudah menjadi manusia. Dia sudah memberikan tentang kebenaran itu. Dia sudah memberikan tentang kebenaran terang dunia itu. Jadi mengapa kita harus pusing-pusing, repot-repot cari-cari jalan yang tidak masuk akal? Orang mau lewat jalan tol, mau lewat jalan tikus, segala macam jalan tidak masuk akal. Jadi kita harus benar-benar mengerti apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan, bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Jadi biarlah firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada hari ini, di hari Natal tanggal 25 Desember tahun 2022 boleh membawa kita semua menjadi orang-orang yang mengerti, menjadi orang-orang yang luar biasa, dan memberkati kita semua. Setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh memberkati semua, dan kita terlebih-lebih penting lagi, kita harus menjadi orang-orang yang memahami kebenaran firman Tuhan, agar kita semua tidak diombang-ambingkan oleh pengajar-pengajar sesat di luar sana. Begitu banyak penyesat-penyesat sedang berjalan keleleran ke sana kemari ya, untuk membawa umat Tuhan untuk datang kepada masuk kepada jalan yang tidak benar, yaitu jalan kepada jalan yang
jalan kebinasaan. Mereka mau membawa umat-umat Tuhan yang sudah percaya kepada kebenaran itu, mereka mau membawa mereka untuk memasuki jalan kebinasaan itu. Biarlah kita semua boleh menjadi orang-orang yang pintar, orang-orang yang penuh hikmat Tuhan, dan kita semua boleh diajar oleh Roh Kudus untuk menjadi orang-orang yang memahami kebenaran firman dengan benar, agar kita tidak disesatkan oleh penyesat-penyesat yang ada di luar sana. Puji Tuhan, kita semua sangat diberkati. Saya terlebih-lebih sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah saudara dan saya boleh tetap berjalan dengan teguh bersama dengan Tuhan, karena Tuhan yang sudah lahir pertama kali di muka bumi ini, Dia akan datang kembali sebagai Raja di atas segala raja, ya. Jadi kita sudah bukan lagi merayakan bayi yang datang pertama kali, tetapi kita merayakan Raja di atas segala raja yang akan datang. Very soon Dia akan kembali untuk menghakimi dunia dan segala isinya. Jadi biarlah kita semua boleh bersiap-siap, berjaga-jaga, ya. Jadi Christmas, ingat, Christmas bukan Christmas, it is not about the Santa. Christmas is about Christ is born. Christmas is not about Santa. The world thinks Christmas is about Santa, but Christmas it is not about Santa. Yeah, it's not about Santa Claus. Christmas is about Christ born to become a savior, to save the world, to save human being. So we must understand that Christmas it is about Christ is born, Christ the Savior. That is Christmas is all about. Amen. Praise God. Haleluya. Kita semua sangat diberkati hari ini. Biarlah Tuhan kita terus mengajar kita, dan kita boleh tetap beriman dan tetap percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya, Tuhan Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa, dan Tuhan yang terus mengajar kami, memimpin kami Bapa, agar kami boleh menjadi orang-orang yang tidak bodoh dan orang-orang yang menjadi buta dan picik, tetapi kami boleh menjadi orang-orang yang pandai, menjadi orang-orang yang penuh dengan hikmat Tuhan, agar kami boleh berjalan dengan kebenaran itu yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kami, agar kami tidak disesatkan oleh penyesat-penyesat di luar sana. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami semua sangat diberkati pada hari ini, hari Natal Bapa yang sangat istimewa bagi kami. Kami sudah diberikan Sang Juru Selamat dunia sebagai penebus dosa kami. Terima kasih Bapa, kami sangat menghargai dan menghormati, dan kami mau cherish Bapa Juru Selamat dunia, yaitu anugerah keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini, hari yang indah. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami juga menserahkan Bapa setiap pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap pokok doa kami. Kami menserahkan ya Bapa. Biarlah Tuhan yang akan membawa kami semua, Tuhan yang akan melindungi kami semua dan menyelamatkan kami semua Bapa dari situasi yang ada saat ini. Selamatkan kami ya Bapa. Kami hanya dapat berlindung kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang akan melindungi kami dan menyelamatkan kami. Tuhan menyertai kami Bapa dari hari ini sampai Engkau kembali. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua Bapa, seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang membawa mereka semua untuk datang dan bertobat dan menerima keselamatan, agar mereka boleh diselamatkan, juga disembuhkan dari segala sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami mau serahkan Bapa hari ini dan seterusnya sampai ke dalam tangan, hanya di dalam tangan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama. Nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepada-Mu ya Aba ya Bapa.
yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian missions, yaitu kebaktian perayaan Natal Mission and Prayer House di tahun tanggal 25 Desember tahun 2022. Biarlah Tuhan terus menyertai kita semua sampai Ia kembali, dan Tuhan yang melindungi kita semua pada situasi yang ada di muka bumi saat ini. Haleluya, tetap berserah dan berharap kepada Tuhan. Amin. Haleluya, praise God. Kita akan angkat pujian Then Sings My Soul. Haleluya. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! 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 Haleluya. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita semua. Haleluya. Amin, amin, amin. God bless us all. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Merry Christmas to you and your family. Have a blessed Christmas. Hallelujah. Praise God.